Masih dalam suasana SEA Games 2023 di Kamboja, berbagai cabang olahraga dilombakan mulai dari sepak bola, badminton, bola voli, dan lain-lain. Kira-kira perlombaan apa nih yang kalian suka? Dari semua perlombaan itu, pasti kalian pernah memainkan, ya kan? Ya, walaupun ada cabang olahraga yang mungkin kalian baru tahu seperti Kun Bukator, yaitu bela diri asal Kamboja. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang berbagai olahraga unik yang mungkin kalian belum pernah coba memainkannya seumur hidup kalian. Mulai dari menggunakan sapu, iya sapu, hingga ikan tuna. Iya ikan tuna. Yang pertama ada Quidditch. Olahraga satu ini mungkin memang kedengeran sedikit konyol, bukan berasal dari nenek moyang ataupun orang zaman dahulu. Tapi sejarah olahraga ini ialah berasal dari cerita novel dan film yang sangat populer, yaitu Harry Potter. Harry Potter. Kalau di dalam novel dan filmnya sendiri, olahraga Quidditch ini adalah olahraga yang dimainkan dengan menggunakan sapu terbang dan bola sihir. Pertandingan Quidditch dimainkan antara dua tim dengan masing-masing 7 pemain, yaitu 3 pencetak gol, 2 pemain bertahan, 1 pencari bola sihir, dan 1 penjaga gawang. Pencetak gol harus melempar bola ke dalam lingkaran yang dipertahankan oleh kiper, sementara pemain harus bertahan menghentikan bola dari tim lawan. Pasti kalian yang melihat permainan di film Harry Potter ini juga mau deh terbang ke sana kemari sebebas kalian sambil mencari bola sihir. Tapi karena nggak mungkin sapu di rumah kalian bisa membuat kalian terbang, mahasiswa di Middlebury College di Vermont pada tahun 2005 mengadaptasi olahraga dari seri Harry Potter tersebut ke dunia nyata, dan akhirnya olahraga ini menjadi populer di Middlebury dan menjadi olahraga pelajar di sana. Quidditch kemudian mulai menyebar ke perguruan tinggi lain di wilayah timur laut Amerika Serikat, dan sampai sekarang popularitasnya semakin meningkat. Olahraga ini pun semakin serius dilakukan dan memiliki aturan yang rumit. Jadi nggak asal lari sambil menjepit sapu di antara kaki kalian ya. Dan yang paling penting, jangan pakai sapu ibu kalian, oke? Yang berikutnya ada melempar ikan tuna. Bukan olahraga yang tepat bagi kalian pecinta ikan, apalagi ikan tuna. Ayo, siapa yang gak suka ikan? Nanti kalau gak suka ikan, ditenggelamkan loh. Dan ikan yang biasanya kita makan kali ini harus menjadi alat olahraga melempar ikan tuna. Olahraga ini ternyata terinspirasi dari para nelayan lokal yang melemparkan tangkapan mereka ke truk dengan tangan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk membuat kompetensi olahraga ini sebagai daya tarik di festival mereka. Aturan olahraga melempar ikan tuna ini sebetulnya sederhana. Siapapun yang bisa melempar satu ikan tuna dengan berat sekitar 9 kg dengan jarak yang paling jauh adalah pemenangnya. Teknik melemparnya pun dilakukan persis sama dengan cabang olahraga lempar martil. Kalian bisa berputar untuk mengumpulkan momentum terbaik untuk membuat ikan tuna bisa terbang. Festival dan olahraga ini masih berlangsung hingga saat ini, tapi pemerintah setempat sepertinya sudah membaca pikiran kalian lebih dulu. Supaya tidak hancur dan terbuang sia-sia, ikan tuna pun kini diganti dengan ikan tuna buatan dari bahan karet. Gimana? Mau coba olahraga lempar ikan ini? Lagi-lagi ingat, jangan pernah melempar ikan yang ingin dimasak ibu kalian di rumah. Dan jangan juga melempar ikan yang masih hidup, oke? Lalu ada toe wrestling alias panco jari kaki. Panco jari kaki nggak jauh berbeda dengan panco lengan. Tapi kali ini jangan berharap kalian bisa menggulung lengan baju kalian dan memamerkan otot-otot tangan kalian, karena ya ini kaki. Olahraga yang pasti nggak pernah terpikirkan oleh kalian sebelumnya ini ternyata adalah olahraga yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an di Inggris. Ada cerita yang mengatakan bahwa ide ini muncul ketika beberapa orang yang sedang minum di sebuah kafe dan mereka berpikir bagaimana caranya mengalahkan juara tinju. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat olahraga baru yang menggunakan kekuatan jari kaki, dan jadilah panco jari kaki. Cara main olahraga ini cukup mudah. 2 orang yang akan bertanding bersiap dalam posisi duduk, lalu menempatkan kaki mereka di atas sebuah papan. Lalu setiap pemain memposisikan kaki mereka tegak menghadap ke kaki lawan, dan jari kaki mereka membuat posisi seolah-olah saling berjabatan. Maksudnya berjabat kaki. Dan ketika kesempatan dimulai, mereka harus menjatuhkan ke bawah seperti panco pada umumnya, atau bisa juga mengarahkan kaki lawan mereka ke tembok pembatas di samping kaki mereka. Olahraga ini semakin populer dan bahkan mendapatkan pengakuan internasional. Ada kejuaraan dunia yang diadakan setiap tahunnya yang biasanya digelar di Inggris.
Inggris dan diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Olahraga ini nggak ada kelas berat, jadi walaupun kalian berusia 5 tahun tapi memiliki kaki yang cukup untuk mengalahkan atlet binaraga, kalian bisa mengikuti kejuaraan ini. Kami ingatkan untuk menjaga kebersihan kaki dan memotong kuku, oke? Jangan pakai cara curang mengalahkan lawan dengan bau kaki kalian. Gimana? Udah ada olahraga yang buat kalian tertarik? Nah, masih ada lagi nih. Selanjutnya kita beralih ke maraton manusia versus kuda versus sepeda. Aduh, makin aneh aja ya. Maraton manusia versus kuda versus sepeda ini adalah perlombaan tahunan yang diadakan di kota Llanwrtyd Wales di Inggris setiap bulan Juni. Para pelari akan bersaing melawan penunggang kuda dan pengendara sepeda dengan trek sepanjang 35 km. Pada tahun 1980, seorang tuan tanah bernama Gordon Green sedang berbincang-bincang dengan temannya Glenn Jones di kafe miliknya. Dalam percakapan tersebut, mereka bertengkar atas pertanyaan siapakah yang akan memenangkan lomba lari, manusia atau kuda. Glenn yakin kalau manusia bisa memenangkan lomba lari melawan kuda, tapi Gordon gak percaya dan akhirnya Gordon yang gak percaya membuat perlombaan ini. Seiring waktu digelarnya perlombaan ini, rute untuk pelari pun disesuaikan demi menyesuaikan kekuatan antar peserta. Rute pelari dipotong lebih pendek tapi harus melalui medan yang lebih berat. Lalu pada tahun 1985, perlombaan yang tadinya digelar hanya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat antara manusia dan kuda, memperbolehkan sepeda untuk berkompetisi. Lalu di tahun 1989, pembalap sepeda asal Inggris Tim Gold berhasil mengalahkan peserta yang berkuda dengan selisih 3 menit. Dan ini adalah momen pertama kalinya kuda dikalahkan oleh pesepeda. Lalu pada tahun 2004, perlombaan ini dimenangkan oleh Hulop yang berhasil menyentuh garis finish dalam waktu 2 jam 5 menit 19 detik. Ini adalah pertama kalinya seorang pelari berhasil memenangkan perlombaan ini dan memenangkan hadiah sebesar 25.000 pound sterling. Kalau dirupiahkan saat ini, nilainya yaitu sebesar 460 juta rupiah. Dan di tahun 2004 ini juga menjadi tahun dengan jumlah peserta tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 500 pelari dan 40 kuda. Hadiahnya emang menarik sih. Tapi kira-kira kalian yang nonton video ini sambil tiduran dan gemar makan mie instan, suka minum minuman kemasan dan lupa kapan terakhir olahraga, tertarik mau coba ikut perlombaan ini? Dan yang terakhir adalah yang sepertinya paling menarik kalian ikuti karena kalian sendiri yang menentukan ingin seberapa letih kalian. Inilah dia Extreme Ironing. Perlombaan ini akan seru tapi akan menjengkelkan bagi kalian yang malas disuruh setrika pakaian. Ya, sesuai namanya, Extreme Ironing adalah perlombaan setrika dengan berbagai kondisi ekstrim. Ide perlombaan ini dimulai pada tahun 1980-an ketika seorang pemuda bernama Phil Shaw sedang menyetrika baju di kamar asramanya. Dia ngerasa bosan dan ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Saat itulah dia kepikiran untuk membawa setrika beserta pakaian yang akan disetrikanya ke sebuah sungai dan menyetrika di sana. Dari sanalah ia mulai mengembangkan olahraga ini bersama teman-temannya. Mereka melakukan extreme ironing di berbagai tempat seperti di atas gunung, di bawah air, dan bahkan di atas mobil yang sedang berjalan. Dalam perlombaan ini, kalian harus menyelesaikan setrikaan kalian dalam waktu yang ditentukan. Dan semakin ekstrim medan yang kalian hadapi dalam proses penyetrikaan pakaian kalian, semakin besar poin yang akan kalian dapat. Berbagai medan bisa kalian pilih seperti menyetrika sambil berselancar, menyetrika di atas pelampung, menyetrika sambil menaiki pelampung, menyetrika di tebing, menyetrika sambil duduk di tebing, menyetrika terbalik tapi di tebing, menyetrika sambil duduk di sungai, menyetrika di hutan tapi terbalik, menyetrika di tengah sungai, menyetrika di atas motor, bahkan menyetrika di atas bola pilates dan di atas tubuh seseorang. Semakin ekstrim dan semakin kreatif kalian dalam perlombaan ini akan memungkinkan kalian untuk memenangkan perlombaan ini. Tapi tetap, perlombaan ini terus menjaga keamanan bagi para pesertanya dan faktor keamanan ini juga dinilai oleh panitia. Gimana? Tertarik mau ikutan extreme ironing ini? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini, dan dari olahraga-olahraga tadi mana yang paling menarik kalian untuk memulai olahraga. Tapi intinya jangan lupa berolahraga dan jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya video ini dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.